Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk memaparkan materi mengenai PTP Point to Point Robot System. Anggota kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Andika Kawoka, yang kedua Faro Talase, yang ketiga Sofli Tumurang, yang keempat Andres Maradesan, dan yang kelima Yeski Tio. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat merangkai rangkaian menggunakan aplikasi GM-Win7. Di aplikasi ini yaitu merangkai DP ladder diagram. Yang kedua, mahasiswa dapat mengerti dan memahami cara kerja dari PTP robot serta pengaplikasiannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memperhatikan aspek keselamatan dari pergerakan PTP robot ini. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisa rangkaian dari PTP robot. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan PTP atau point to point. Point to point pada sistem robot mengacu pada prinsip dan konsep yang terkait dengan pergerakan robot dari satu ke titik lain yang ditentukan. Beberapa teori dasar PTP pada sistem robot meliputi: yang pertama, koordinat. Robot menggunakan sistem koordinat untuk menggambarkan posisi dan orientasi dalam ruang. Sistem koordinat biasanya terdiri dari 3 sumbu, X, Y, dan Z, yang memungkinkan robot bergerak dalam 3 dimensi. Pemahaman tentang sistem koordinat diperlukan untuk mengatur pergerakan robot secara presisi. Yang kedua, kinematika. Kinematika robot melibatkan analisis gerakan dari hubungan antara sendi-sendi robot. Dalam konteks PTP, kinematika maju digunakan untuk menghitung posisi end efektor berdasarkan posisi dan sudut sendi robot. Sementara itu, kinematika terbalik digunakan untuk menghitung sudut sendi yang diperlukan untuk mencapai posisi end efektor yang diinginkan. Yang ketiga, trajektori. Trajektori adalah jalur yang dilalui oleh robot saat bergerak dari satu titik ke titik lain. Dalam PTP, trajektori seringkali berupa lintasan lurus antara dua titik. Pemahaman tentang trajektori dan perancangan jalur diperlukan untuk mengatur pergerakan robot dengan akurasi yang tinggi. Berikutnya, kontrol. Robot PTP dikendalikan melalui program komputer atau pengendali yang memerintahkan gerakan dari satu titik ke titik lain. Ini melibatkan perhitungan trajektori yang optimal. Yang berikutnya, sensitivasi terhadap beban. Ketika pergerakan beban, robot PTP harus mempertimbangkan beban tersebut untuk menghindari ketegangan berlebihan pada sendi-sendi robot. Berikutnya, perancangan jalur. Untuk tugas yang lebih kompleks, perancangan jalur dapat diperlukan untuk menghindari rintangan dan memastikan pergerakan yang efisien. Selanjutnya, keamanan dan keselamatan. Robot PTP harus diatur dengan perangkat keselamatan yang tepat untuk menghindari cedera manusia dan kerusakan lingkungan saat beroperasi. Berikutnya, aplikasi. Robot PTP banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, otomasi, pengelasan, penanganan material, dan sektor lainnya. Seperti yang kita ketahui, tombol tekan atau push button adalah sebuah komponen elektronik atau mekanik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan sirkuit listrik. Dengan menekan tombol tersebut, biasanya saat tombol ditekan, sirkuit tertutup, dan saat dilepas, sirkuit terbuka. Limit switch adalah sebuah komponen mekanik atau elektrik yang digunakan untuk mendeteksi batasan atau posisi tertentu dalam sebuah sistem mekanik. Limit switch bekerja dengan cara mengubah posisi fisik menjadi sinyal listrik atau sinyal kontrol untuk menghentikan atau memicu tindakan tertentu ketika objek atau perangkat mencapai batas yang telah ditentukan. Conveyor adalah perangkat mekanis atau sistem yang digunakan untuk mentransfer barang, material, atau objek dari satu ke tempat lain dengan cara yang efisien. Solenoid terdiri dari sebuah kumparan kawat yang dililitkan pada sebuah inti terbentuk tabung atau batang. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat, ia menciptakan medan magnet yang mempengaruhi inti.
menyebabkan perubahan dalam posisi inti atau penarikan inti ke dalam kumparan. Silinder adalah komponen mekanik yang memiliki bentuk seperti tabung dan digunakan untuk menggerakkan objek dalam sebuah sistem. Silinder berfungsi untuk membawa energi fluida, biasanya cairan atau gas, menjadi gerakan mekanis linier. Sensor induktif adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi benda-benda logam atau material yang memiliki sifat induktif. Selanjutnya, identifikasi masalah. Apabila SW start ditekan, silinder bergerak maju dan konveyor bergerak maju. Kemudian pada saat menyentuh sensor konveyor, maka konveyor berhenti. Kemudian silinder X bergerak maju, lalu silinder Z turun. Kemudian gripper menjepit benda kerja, lalu silinder Z naik dan silinder X kembali ke tempat semula. Dan silinder Z turun ke bawah. Kemudian sensor induktif mendeteksi bila logam disimpan di tempat penyimpanan 1 dan bila plastik disimpan di tempat penyimpanan 2. Lalu, rangkaian ini bekerja terus-menerus sampai sinyal saklar berhenti bekerja. Saya akan membacakan alat dan bahan. 1. Komputer 1 unit. 2. Software GM Win7. 3. Modul. 4. Push button NO. 5. Push button NC. 6. Solenoid. 7. Silinder. 8. Conveyor. 9. Limit switch. Dan 10. Sensor induktif. Langkah kerja yang pertama, buka aplikasi GM Win7. Yang kedua, kemudian klik new file. Yang ketiga, berikan nama file. Yang keempat, lalu klik next dan pilih LD. Yang kelima, kemudian tekan finish selanjutnya. Yang keenam, buka modul PTP Robot System User Workbook. Yang ketujuh, kemudian rangkai rangkaian seperti pada modul. Yang kedelapan, jika sudah selesai merangkai lalu klik simulasi rangkaian. Yang kesembilan, apabila monitor pada layar sudah tertulis complete, berarti rangkaian benar dirangkai. Yang ke-10, silakan tes rangkaian. Cara kerja rangkaian. Jadi pada saat tombol start ditekan, maka konveyor aktif dan silinder 1 bergerak maju, mendorong benda kerja yang disimpan pada tabung 1 ke konveyor. Bila benda kerja bergerak maju dan dideteksi oleh sensor 1, maka konveyor berhenti dan silinder X bergerak maju. Kemudian silinder Z bergerak turun dan gripper menjepit benda kerja. Dan silinder Z naik ke atas, kemudian silinder X kembali ke tempat semula. Dan silinder Z bergerak turun ke bawah membawa benda kerja. Dan gripper melepas benda kerja. Lalu sensor induktif mendeteksi selama 5 detik. Bila benda kerja terbuat dari logam, maka benda kerja disimpan pada tabung 2. Apabila sensor mendeteksi benda kerja plastik, maka akan disimpan di tabung 3. Rangkaian ini akan bekerja terus-menerus sampai benda kerja habis, baru sistem akan berhenti. Ataupun jika saklar SW4 EMG atau stop ditekan, maka rangkaian akan berhenti. Jadi jika rangkaian selesai dirangkai, maka kita akan menjalankan rangkaian. Jadi pada saat SW1 start ditekan, maka motor konveyor akan bekerja bergerak maju. Dan bila ada benda kerja, maka sol 1 akan mendorong benda kerja ke depan. Bila menyentuh LS2, maka sol 1 berhenti bekerja. Bila benda kerja menyentuh sensor konveyor, maka motor konveyor berhenti bekerja dan sol 3 aktif. Kemudian silinder X bergerak maju ke depan dan sol 4 aktif. Kemudian Z turun dan sol 5 aktif. Dan lalu grip menjepit benda kerja dan sol 4 tidak aktif.
Lalu silinder Z naik dan Sol 3 mati. Lalu silinder X mundur dan kembali ke tempat semula dan Sol 3 aktif. Silinder Z turun. Lalu sensor induksi mendeteksi selama 5 detik apakah benda itu logam atau terbuat dari plastik. Kemudian silinder Z naik dan Sol 2 aktif lalu berputar. Dan silinder X maju dan Sol 4 aktif. Dan silinder Z turun. Lalu grip penjepit melepas benda kerja. Jika sudah, maka silinder Z akan naik dan silinder X kembali ke tempat semula. Kemudian berputar ke tempat semula. Jadi rangkaian ini bisa dijalankan secara terus-menerus sampai tombol stop atau SW4 stop ditekan. Kesimpulan dari praktikum ini kita dapat mempelajari bagaimana cara kerja dari PTP robot sistem, mulai dari merangkai, membuat input dan output, hingga menjalankan rangkaian menggunakan software GM Win7. Kemudian kita dapat mengetahui cara kerja dari rangkaian mulai dari hardware, bagaimana konveyor bergerak maju, hingga sensor mendekati bahwa benda kerja terbuat dari logam atau plastik.